Allahu Akbar. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Kamu ini menarik kata Allah. Siangnya sibuk cari dunia, malamnya terlelap dengan selimut. Cita-cita masuk surga, amalan belum cukup. Bangun dong tuh, bangun. Jadi kalau ditanya apa manfaat tahajud dan apa hubungannya dengan doa saat bangun tidur, ini korelasinya. Di tahajud ini bukan amal biasa. Ini penting. Ini rahasia di antara kita ya. Kita aja nih malam ini. Shh. Tahajud itu amal yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, bahkan dalam sakit dan misi militernya. Shh. Nabi dikonfirmasi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam sakit pun itu masih memaksakan tahajud walaupun sampai duduk. Bengkak kaki masih tahajud. Kesaksian beberapa sahabat menjelang misi militer karena diserang harus bertahan. Maka yang terjadi apa? Semua bersiap, berbaris, ada yang lihat semua tidur kecuali Nabi di bawah pohon masih tahajud. Yang hebat saat itu dikerjakan langsung Allah jamin 4 hal yang tidak diberikan kepada orang bahkan muslim, bahkan orang beriman, mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari, menunaikan zakat, mengerjakan umrah, melakukan haji, rajin puasa, tapi tidak mengerjakan amalan ini, tidak mendapatkan 4 keutamaan ini. Turun cinta Allah, ini yang mahal. Jadi di antara amalan yang cepat mendapatkan cinta Allah itu salah satu amalan yang intinya mencoba meneladani keutamaan Rasulullah SAW. Itu begitu dikerjakan, walaupun mungkin awalannya sederhana, tapi kita sedang mencoba mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalilnya? Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, viralkan kepada umatmu, siapa yang serius mencintai Allah, buktikan cintanya dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ikuti kebiasaannya. Bukan hanya sholatnya, awas. Sholatnya seperti sholat Nabi, bagus. Akhlaknya kayak Nabi enggak? Jangan sampai sholatnya ritual diikuti, tapi hikmah sholatnya enggak dipraktekkan. Inna sholata tanha anil fakhsya. Katanya sholatnya pakai dalil, tapi lisannya fahsya, manfaat sholatnya nggak ada. Tangannya mungkar, manfaat sholatnya nggak ada. Itu poinnya. Jadi semua aspek bagian kehidupan kita ketika diikutkan mengikuti Nabi. Bukan hanya sholatnya, tidurnya, jalannya, berpakaiannya, bahkan mau masuk toiletnya, keluar toiletnya. Saat yang sama Allah menurunkan cintanya. Kalau sudah cinta Allah diturunkan, maka semua akses dibuka, semua salah ditutup. Dosa diampuni. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosa itu artinya dijaga hidup kita dari perbuatan-perbuatan salah. Apapun pekerjaan kita selama hidup. Jelas sampai sini? Paham? Nah, pertemuan lalu kita sudah belajar tentang cara bangun tidurnya Nabi SAW. Maksud saya, evaluasi dulu sebelum kita melanjutkan pada pembahasan berikutnya. Sampai detik ini Anda datang di tempat ini, berapa dari bagian yang sudah saya jelaskan yang sudah kita amalkan? Ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan lagi hadisnya, qal adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza staiqadha min naumihi, kalau beliau bangun dari tidurnya, fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu. Ya, secara medis ini bagus. Sesuai. Jadi jangan langsung bangun, langsung lari ke kamar mandi. Ya. Sempoyongan jatuh antum. Ya, duduk dulu tenang. Tapi niatkan bukan sekedar duduk. Bukan karena medis mengatakan itu baik. Bukan. Karena Nabi ngasih contoh. Itu poinnya. Kemudian, وَمَسَحَ بِيَدِهِ مِنْ أَثَرِ نَوْمِهِ. Dia gunakan bagian tangannya yang bersih untuk menghilangkan bekas ngantuknya. Jadi walaupun bangunnya 1:30, duduk dulu. Kan dalam duduk itu yang tenang kadang-kadang kan masih begini, ya. Apa bahasa Jepangnya? Nundutan, gitu ya. Ya, kadang kan masih begini kan, begitu sadar udah jam 2. Dan itu belum sadar penuh. Jadi bukan langsung baca doa. Doa itu dipanjatkan dalam keadaan sadar.
Bukan masih ngantuk. Maka sunnah yang kedua, hilangkan dulu bekas ngantuknya dengan tangan yang diduga bersih. Jelas? Baru setelah itu, faqara'a khawatima Ali Imran. Membacakan 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Ya, baca di situ, dibacakan dengan lisan, difahami dengan pikiran, diniatkan dengan hati untuk mengamalkan. Kita sudah bahas di pertemuan lalu, intinya menyusun kurikulum hidup di hari itu, dunia sampai akhiratnya. Kan spiritnya begitu ya, bagi yang baru bergabung, lihat lagi episode yang sebelumnya. Jadi nggak ada orang Islam bangun tidur yang nggak punya agenda, nggak ada begitu. Standar orang Islam itu bangun sudah punya agenda, hari itu mau ngapain. Bangun tidur apa yang mau saya kerjakan. Jam 5 apa yang saya lakukan. Nanti subuh jamaah di mana, zuhur jamaah di mana, asar jamaah di mana, meeting jam berapa, bagaimana ngatur cara rapat itu yang tidak bertabrakan dengan waktu sholat. Bagaimana ngatur pekerjaan yang nanti dalam saat yang bersamaan masih bisa murajaah, misal. Diatur. Orang Islam tuh begitu. Nah, jadi apa yang kita bahas di pertemuan lalu seharusnya sampai sekarang diwujudkan oleh kita. Tidak ada kita bangun dari tidur kecuali kita punya program yang terukur. Sampai pulang. Innaka la tukhliful mi'ad. Sampai pastajab, sampai istiqomah di ayat ke-200-nya. Turunkan. Kan pernah saya sampaikan. Kalau mau bikin kurikulum, turunkan dulu surganya. Maksud surga itu ayat-ayat surga yang berbicara tentang tujuan kita. Nih contoh, surga kan ada 8 tingkatannya. Dari 8 itu, antum mau masuk dari yang mana? Dulu sahabat begitu. Nanti baru jadi profesi. Contoh begini nih. Yang pengen masuk surga Firdaus misalnya angkat tangan. Angkat aja nggak apa-apa ya namanya berharap kan. Dah. Bagus. Dah, ngangkatnya begini aja, nggak usah begini, nggak usah. Gini. Dah. Awas, jangan bawa-bawa politik ke sini. Kita lagi ngaji, ya. Keluar. Nggak boleh. Gini. Dah. Yang pengen masuk surga Aden siapa? Baik. Pertanyaan saya bukan itu. Tahu nggak kurikulumnya apa? Tuh. Pengen masuk surga Firdaus, amalannya apa? Sifatnya apa? Nah caranya begini, sahabat tuh diajarin Nabi begini. Kamu pengen ke Firdaus, turunkanlah karakteristik surga Firdaus, amalannya apa. Nanti turunkan ke bumi, profesi apapun jangan tinggalkan amalan itu. Contoh, ada orang yang disifati oleh Allah di surah Al-Mu'minun, surah 23. Ayat 9 sampai 11-nya itu, dengan para penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Ada ciri-cirinya. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Tahukah kalian mereka itu ada orang-orang yang calon penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi dan mereka akan kekal saat pulang tinggal di surga Firdaus. Siapa mereka itu? Urutkan dari ayat 1 sampai ke ayat tadi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Urutkan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati. Nah, amal itu turunkan ke bumi dengan pekerjaan Anda sekarang, saya sekarang, kita sekarang. Laksanakan pekerjaan kita, jaga sifat-sifat penghuni surga Firdaus tadi. Gitu caranya. Nah, itu kurikulum dihadirkan, diingatkan setiap bangun dari tidur. Sunnahnya baca itu. Itu maksudnya. Jadi bukan sekedar dibaca. Karena agama ini bukan cuma bacaan, tapi pemahaman dan amalan. Al-iman wal amal, al-qira'ah wat tilawah. Qira'ah itu baca, tilawah itu paham. Orang yang baca, qori. Ya, makanya ketika qori baca, cuman baca. Untuk memahamkan, di samping ada yang terjemahan. Ya, yang terjemahan itu namanya siapa? Sari tilawah. Karena yang pertama kali menerjemahkan Busari, Sari tilawah. Kalau Pak Sabil tilawah. Mungkin ya. Arabnya itu tilawah saja, tidak pakai sari. Tilawah maksudnya baca, pahami, amalkan. Cuma mungkin di kita yang pertama kali menerjemahkan namanya Busari, maka disebut sari tilawah. Itu maksudnya. Dah, sekarang sudah selesai. Urutannya begini. Urutannya sudah bangun, sadar, siap kurikulum, baru berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Perhatikan korelasi kurikulum tadi dengan doa yang kita bacakan.
Dikhawatirkan baca itu bagus tapi nggak tahu artinya. Padahal itu komitmen. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjalani hidup hari ini. Mungkin saja engkau wafatkan aku dalam tidur bila sesuai ajal. Terima kasih engkau berikan aku kesempatan lagi beraktivitas. Perhatikan. Wa ilaihin nusyur, dan aku berjanji untuk cari bekal lebih baik di hari ini sebagai persiapan kembali kepadamu. Balik ditanya, persiapannya apa? Ayat tadilah yang kita keluarkan sebagai kurikulum. Supaya minta persetujuan dari Allah agar dimudahkan, dilancarkan, kalau kerja karirnya naik, kalau mengawali dibimbing supaya tidak berbuat maksiat, tak perlu nyogok, menyingkirkan, menyungkurkan orang lain, tak perlu berbuat dan merendahkan orang lain. Kemudian kalau punya masalah diselesaikan, kalau diganggu ditolong oleh Allah. Maka sejak bangun itu dicontohkan oleh Nabi. Kalau sudah punya rencana, sudah berdoa, kerjakan amalan ini. Apakah amalan itu? Kita teruskan hadisnya. Halo? Thumma dhahaba ila shinnin mu'allaqah. Kemudian Nabi memberikan contoh pergi ke tempat tertutup fatawadda, lalu berwudu. Wudu sudah pernah saya contohkan di fikih sholat dulu ya. Tidak perlu diulang lagi di sini, sehingga nanti teman-teman yang baru bergabung lihat episode sebelumnya. Ada tambahan yang suami istri sudah bergaul, kemudian mandi terlebih dahulu. Dan saya sudah bikin video khusus tentang mandi janabah. Ya, bahkan saya praktekkan masih pakai baju tuh bersih dengan air itu ya. Silahkan dicek, itu sudah saya tunjukkan. Sekarang amalan apa setelah wudhu itu yang saat kita mengamalkannya dibawalah kurikulum tadi, dimintakan kepada Allah kemudahan dan segalanya. Yang hebat saat itu dikerjakan, langsung Allah jamin 4 hal yang tidak diberikan kepada orang bahkan muslim, bahkan orang beriman, mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari, menunaikan zakat, mengerjakan umrah, melakukan haji, rajin puasa, tapi tidak mengerjakan amalan ini, tidak mendapatkan 4 keutamaan ini. 4 keutamaan itulah didapatkan di Quran dulu, dalilnya pakai Quran dulu. Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat 79 sampai dengan ayat 80-nya. Saya bacakan cepat. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatan laka. 1. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. 2. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq. 3. Wa akhrijni mukhrajas sidq. 4. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Lihat kaitannya dengan kurikulum tadi. Saya agak cepat nguraikannya begini ya. Sebentar. Waktu kita terbatas, tolong fokus dengan baik ya. Belakang kelihatan ini? Ah ya, kelihatan. Belum saya tulis udah kelihatan. Imannya kuat banget belakang tuh. Ini saya urutkan ya, diagramnya begini. Bangun. Bangun tidur. Siapa yang bilang tadi itu? Mau tidur, tidur lagi. Mau tidur doa. Kan sudah Nabi nih. Bangun tidur. Ya. Duduk. Hilangkan bekas ngantuk. Hilangkan bekas kantuk. Kemudian setelah itu siapkan kurikulum. Ini dibaca tuh begini. Ada di ilmu psikologi, kalau kita ingin menguatkan diri itu, katakan dengan lisan kita. Katakan, supaya makin kuat. Itu ilmunya dipakai diantaranya oleh Korea untuk menyusul Jepang. Di Korea itu anak-anak kecil dulu yang dari TK-TK itu, kalau mau masuk sekolah atau bikin sesuatu, dia katakan harus lebih dari Jepang, harus lebih dari Jepang. Jadi Jepang misalnya bikin Honda, dia bikin Hyundai. Ya Hyundai saya tahu bahasanya dibacanya Hyundai. Ya, apa saja Jepang masuk Piala Dunia, Korea mesti masuk. Ya, apa saja dibuat. Nah itu dikatakan Jepang lebih dulu. Masih ingat gak waktu dulu 97 tuh ada acara namanya Benteng Takeshi, ya kan? Begitu mau nembak katakan kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, nah kan? Ya kan? Semusim dengan Dragon Ball itu kan? Ya, Susuke Watanabe dulu yang nulis Dragon Ball itu.
Kenapa jadi ke situ ya? Nah ini bacakan, katakan Quran surah 3 ayat 190 sampai 200. Tapi saat dibaca itu kita sudah siapkan pekerjaan kita kan beda-beda. Tapi sifatnya sudah diturunkan. Setelah itu baru doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Nah, setelah berdoa dan mengatakan wa ilaihin nusyur, barulah adabnya dicontohkan oleh Nabi. Bawa kurikulum ini, bersihkan diri dulu, wudhu dengan baik, tunaikanlah kemudian amalan yang disebut dengan tahajud. Ya. Di tahajud ini bukan amal biasa. Ini penting. Ini rahasia di antara kita ya. Kita aja nih malam ini. Shh. Tahajud itu amal yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, bahkan dalam sakit dan misi militernya. Shh. Nabi dikonfirmasi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam sakit pun itu masih memaksakan tahajud walaupun sampai duduk. Bengkak kaki masih tahajud. Kesaksian beberapa sahabat menjelang misi militer karena diserang harus bertahan. Maka yang terjadi apa? Semua bersiap, berbaris, ada yang lihat semua tidur kecuali Nabi di bawah pohon masih tahajud. Masih tahajud. Ulama kemudian meriset, dicari apa sebetulnya pentingnya tahajud ini sampai Nabi itu ngasih contoh. Sampai nanti ada komen dari sahabat-sahabat terdekat Nabi, bahasa kitanya begini, kalau kita masih mampu jangan tinggallah kemudian, apa keistimewaan tahajud ini, pentingnya apa? Di Islam itu runtut semuanya. Saya langsung cepat dulu. Orang-orang yang datang membawa kurikulum hidup. Lalu dia menunaikan malamnya tahajud. Ingat saya belum bicara fikih ya, kalau fikih itu cuma membahas tentang sholatnya saja. Enggak terkait dengan ini pun Anda sholat, sah sholatnya. Tapi kalau kita menginginkan hikmah, ada keberkahan di balik tahajud yang terkait dengan kehidupan kita, pahami ininya dulu. Kalau ngajinya enggak begini, enggak masuk. Jelas ya? 1. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang konsisten, ingat konsisten. Ya, bukan malam ini tahajud, besok tidak. Besoknya tahajud, besoknya tidak. Kenapa kamu begitu? Ah, saya melihat ada puasa Daud, mungkin ada tahajud Daud juga gitu kan. Itu tidak demikian. Dia jaga tiap malam, maka satu, Allah akan angkat derajatnya. Kalau di dunia itu karirnya atau pekerjaannya, kalau di akhirat itu tingkatan surganya. Maqaman mahmuda, di tempat terbaik yang orang pun semua memahami dia memang layak. Contoh, karir. Ada orang pengen dapat jabatan nyogok? Ada yang menyuap? Ada enggak orang sudah dapat jabatan tapi orang lain nyoal? Dia enggak layak di situ, ada? Amalan ini membimbing pelakunya, apapun pekerjaannya, diangkat oleh Allah ke tempat tertinggi dan orang semua paham, pantas memang dia ada di situ. 1. Jelas? Dan 2, ini yang menarik. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Perintah dari Allah, katakan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, bimbing hamba mengawali aktivitas ini dalam bimbinganmu dengan cara yang terbaik. Orang yang rajin tahajud, pekerjaannya dibimbing Allah. Insya Allah. Ya. Ada orang skripsi dibimbing dosen pinter banget. Rumah tangga dibimbing. Seakan-akan gak punya masalah. Begitu ada masalah, di tiap masalah. Bukan gak punya masalah. Kadang-kadang masalahnya banyak, sama. Antum jangan kira seorang kiai, ustadz kayak saya gak punya masalah. Banyak masalah. Apa gak banyak tuh? Ya. Kalau kita tidak mendekat kepada Allah, tidak bangun komunikasi, tidak tersambung, gak mudah. Gak mudah. Jadi kiai itu gak mudah. Gak bisa pensiun. Ya. Gak boleh menyembunyikan ilmu. Ngajar gak boleh cari dunia. Gak boleh saya mikirin amplop.
Doa-doa besar nih, kalau tebal itu sahih. Kalau tipis, dhaif. Tipis tapi banyak, sahih li ghairihi. Gak ada. Gak boleh bicara tarif, gak boleh minta-minta begitu, ikhlas kalau mengajar. Jangan menyembunyikan. Yang paling repot tuh begini, kalau disampaikan ente ngamalkan. Jadi kalau saya misalnya sekarang pandai nasihati, tidak mengamalkan, itu dicela oleh Allah. Afala ta'qilun, otak kamu di mana kata Allah. Dan gak bisa pensiun. Itu kalau nggak bangun komunikasi, tersambung dengan Allah dengan cara yang baik, tidak mudah. Yang keempat, waj'alli min ladunka sultanan nasira. Dilindungi oleh Allah. Allah langsung yang lindungi. Bisnis jangan dikira teman-teman itu berjalan begitu saja. Ada persaingan. Kadang-kadang Anda yang pasang tender begitu dapat, orang lain yang ngambil. Ada begitu? Ada. Al-Baqarah 155 isyaratnya. Ada yang tiba-tiba dijegal, ada yang tiba-tiba begini begitu. Ini dekati amalannya. Jadi begitu kita menunaikan tahajud, bukan persoalan detilkan sekarang, bukan. Kurikulum kita apa nih kegiatannya? Antum pekerjaan apa? Di kebun, di sawah, bertani, berkantor, jualan, dagang. Ini kan kurikulumnya. Susun sampai akhirat, tunaikan tahajud, minta sama Allah dalam sujud. Karena itu di Al-Insan ayat ke-26 dikonfirmasi di ujungnya, wasabbihu lailan tawila. Sujud, tasbih, minta yang panjang supaya kurikulum yang disusun ini dimudahkan oleh Allah dengan 4 sifat ini. Kalau belum sanggup bangun, ya Allah, itu disindir lagi di Quran surah 73 itu. Ya ayyuhal muzammil, duhai yang sedang enak pakai selimut. Qumil laila illa qalila. Kamu pengen lancar, pengen senang, pengen mudah, pengen bahagia, tapi kamu jauh dariku. Aku aja dibegitukan. Tuh. Nisfahu awi qusbinhu qalila. Gak usah panjang-panjang. Ini manhaj nanti. Begini cara menunaikannya. Sedikit aja, walau 2 rakaat. Walau witirnya 1 rakaat. Tunaikan dengan ikhlas. Bacakan surat Al-Ikhlas kalau terasa panjang. Misalnya, yang paling menarik tuh begini. Lihat poinnya, lihat poinnya. Ini yang paling menarik. Allahu Akbar. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Kamu ini menarik kata Allah. Siangnya sibuk cari dunia, malamnya terlelap dengan selimut. Cita-cita masuk surga, amalan belum cukup. Bangun dong, tuh, bangun. Jadi kalau ditanya apa manfaat tahajud dan apa hubungannya dengan doa saat bangun tidur, ini korelasinya. Bacanya, kadang-kadang di satu ayat tuh berhenti diulang-ulang terus untuk mendapatkan feel-nya. Sehingga kesan yang tampak itu kalau baca ayat misalnya tentang neraka itu nangis. Tentang siksa, ancaman, nangis. Ya, tentang janji kebaikan, berharap yang dalam. Nah, mendapatkan feel itu bagaimana? Itu yang coba kita turunkan. Sampai ujungnya nanti, kapan Nabi selesai tahajud, berapa jaraknya ke subuh. Sampai di situ bahasan kita. Nah, kita mulai tahap pertama dulu untuk merencanakan persiapan tahajudnya. Langsung diambil dari katanya tahajud. Asalnya dari kata apa? Ya, tahajud asalnya dari apa? Ya Allahu a'lam, ya. Gak usah ngarang ya. Baik, nanti belajar namanya ilmu sorof. Ilmu sorof itu untuk mentasrif derivasi. Qama yaqumu, jalasa yajlisu, ya akala yakulu, taba yatubu yutuban, ya. Fasbaka yu Facebooku bukan. Nah, ini dah. Tahajud, ya. Nih cepatnya tahajud. Dari kata tahajjada ya tahajjadu. Ini waktunya makin mepet, mau habis, tintanya pun makin tipis nih. Ya. Tahajjada ini. Tahajjada asalnya turunkan lagi dari kata hajada. Tambah ta di depannya. Tambah tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ya. Tambah ta di depannya, tasydid sebelum akhirnya. Ini penting bahasan ini. Ya. Ini jadi satu materi yang kami bahas di disertasi. 30 juz kita kaji
tentang keutamaan-keutamaan bahasa dalam Al-Quran. Langsung sini. Hajada asalnya adalah bangun setelah beristirahat terlebih dahulu. Singkatnya, tidur dulu baru bangun. Jadi untuk tahajud itu didahului oleh tidur. Kalau tidak tidur, langsung misalnya begadang, malamnya menunaikan sholat, maka sifatnya tidak disifati dengan tahajud. Disifatinya dengan nama umum, namanya qiyamul lail. Jelas? Sholatnya disebut dengan sholatul lail. Karena itu tarawih, karena bisa dikerjakan setelah isya langsung, bisa dikerjakan tanpa tidur, bisa dikerjakan di malam hari, maka disifatinya dengan sifat lail, qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Baik. Ini didahului dengan tidur dulu. Tidur aja walau sejenak. Ya, sifat ditidurkan dulu. Nah, setelah tidur, balik kemudian semua organ kita kembali dengan baik, siap-siap, Allah merefresh lagi. Bangun kita setelah tidur itu, maka disebut dengan hajada namanya. Jelas? Kalau kita ingin mengukur, pengen bangun di waktu tertentu. Misal, saya ingin bangunnya kalau 1:30 terlalu awal, saya ingin 2:30 misalnya. 2:30. Lalu target ini kita ukur, disiapkanlah berusaha untuk bangun. Berusaha. Pengen bangun betul jam 2:30 ini. Dan tantangannya tidak mudah. Gak mudah. Kadang-kadang kalau kita mau mulai di awal kan, ya belum tentu bisa bangun ya. Maka sesuatu yang tidak mudah butuh 2 kali lipat motivasinya, double namanya, dan tidak mudah itu syiddah namanya. Doublenya tasydid. Maka ditambah tak di depan untuk menunjukkan kesungguhan, ditambah tasydid sebelum akhir untuk menunjukkan perkara ini tidak mudah. Hajada, tambahkan tak, tambahkan tasydid sebelum akhir untuk menunjukkan bahwa bangun di malam hari itu tidak mudah dilakukan, butuh motivasi 2 kali lipat. Karena itu bersungguh-sungguhlah rencanakan untuk bangun, taknya itu. Jelas? Maka bangun 2:30, pasang alarm dari 1:30. Alarm kita susun menjadi 3 kebagian, 3 kali bunyi. Jam 1:30, jam 1:45, kemudian jam 2:15. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Ya kan? Betul kan? Ya, saya konfirmasi aja. Ya kan? Alarm kedua bersiap-siap untuk alarm ketiga. 1/3 sadar, belum 1/2 sadar. Makanya jaraknya saya agak panjangin dikit. Ya kan? Nah, begitu ini sudah mulai ke alarm ketiga, warning, 15 menit lagi kalau saya nggak bangun terlambat. Ya, itulah tak. Serius, sungguh-sungguh. Mematikan alarm kedua, itulah tasydid. Memang nggak mudah. Ya, karena keistimewaannya banyak. 4. Kalau hadiahnya cuma power bank nggak akan begini. Cuman karena banyak keistimewaannya ditantang, nggak semua orang bisa bangun. Ya, kalau tidak semua orang itu bisa mengerjakannya, artinya pahalanya tidak biasa. Ya. Shalla bil laili wan nasu niyam. Bangun malam sedangkan banyak orang masih tidur. Kata Nabi, komennya begitu. Komen Nabi itu. Makanya nggak mudah. Kalau semua orang mengerjakan, bisa. Kenapa tarawih itu ringan? Karena banyak orang mengerjakan. Kenapa Ramadan ringan? Karena semua orang puasa yang beriman. Tapi ketika mengerjakan tahajud, apakah semua orang bangun malamnya? Belum tentu. Di rumah 5 orang, yang 4 mungkin tidur. Anda sendiri yang bangun. Motivasi belum tentu ada. Ya, tahajud call-nya yang bunyi, tahajudnya enggak. Misal ya. Kenapa? Karena tidak mudah. Jelas? Maka bagian pertama, kalau memang ingin menunaikan tahajud untuk menyambungkan agenda kita, berusaha dengan sungguh. Siapkan dulu. Doa, minta. Sebelum tidur. Sekarang alhamdulillah handphonenya bagus-bagus. Saya 97 berarti 27 tahun yang lalu ya. 27 tahun yang lalu itu kan belum ada handphone-handphone begini. Saya mau bangun malam itu Pak, nanya sama guru saya, Ustadz, saya nggak punya alarm kayak teman-teman yang lain di pesantren. Gimana supaya saya bisa bangun malam?
Guru saya mengatakan dengan kalimat yang lembut dari hatinya, "Nak, minta sama Allah. Minta sama Allah." Dan betapa baik Allah sama saya. Minta jam 2, setengah 2 udah dibangunin. Betul, dari situ saya tanamkan pada hati saya minta. Dia boleh punya alarm, saya punya Allah. Kalau sudah ada kalimat itu teh enak Pak, punya Allah. Gak akan iri dengan rezeki orang lain karena kita punya Allah. Alhamdulillah dia dapat rezeki, Allah tambah kekayaannya. Semoga itu jadi amanah. Saya punya Allah yang telah mencukupkan kebutuhan saya. Alhamdulillah dia naik pangkat. Alhamdulillah, semoga amanah. Saya dijaga oleh Allah untuk di posisi ini karena ini yang bisa saya lakukan. Punya Allah. Ya Allah kok dia beli kulkas lagi ya. Pasang tuyul kayaknya dia tuh. Wow. Nah, beda tuh. Ya. Nah ini yang harus dilakukan pertama kali. Siapkan dulu. Kalau sudah siap, rencanakan. Nabi memulainya seperti apa? Karena tahajud nanti dibagi pada 3 bagian. Kelas pemula, beginner, intermediate pertengahan, advance. Kelas ketiga yang sudah menikmati tahajudnya. Kalau saya ingin memulai, jangan langsung ngambil kelas advance. Besoknya nggak tahajud lagi. Ya, ambil yang pemula dulu. Berapa jumlah rakaatnya? Apa yang dibacakannya? Dalilnya apa? Hadisnya apa? Prakteknya bagaimana? Bagaimana kejadian di masa nabinya? Keluarkan supaya kita punya motivasi. Tapi sebelum ke situ, tempel di dinding. Ini saya latihan tahajud, ditulis, tempel di dinding. Adi Hidayat, pengen tinggi derajat, gak bangun malam. Tulis bawahnya. Adi Hidayat, berapa sudah soleh? Pengen dimudahkan? Gak mendekati Allah, kamu siapa? Tulis, tempel di dinding. Jadi motivasi. Sekarang sudah enak pakai alarm. Alarmnya pun kan bisa merekam suara kita kan. Bangun, bangun, bangun. Kita sendiri yang bilang itu. Ayo kiamat sudah dekat, bangun. Ya kan? Ya kan? Ya, kiamat sudah dekat, nikah masih telat, jodoh belum terlambat. Ya, misalnya, wow. Bangun suara kita aja supaya terasa kita di situ. Paham? Nah, untuk tahapan-tahapan berikutnya, berapa jumlah rakaat, bagaimana susunannya, insya Allah kita akan teruskan di pertemuan yang berikutnya. Oke? Insya Allah, tolong DKM, panitia diingatkan saya ya, pertemuan berikutnya saya bawa catatan untuk dibagi. Atau nanti kita upload, teman-teman bisa download dari situ. Jadi langsung nanti masing-masing bisa bawa ke handphonenya masing-masing tentang materi-materi yang kita bahas. Sepakat ya? Insya Allah ya. Baik, baik. Jadi itu yang bisa kita dapatkan dari pelajaran malam hari ini. Karena tadi saya harus tepati waktu dan kita mengatur untuk ke Bakahuni. 1. Kalau sudah dapat ilmunya, berdoalah pada Allah untuk dibimbing mengamalkannya. 2. Sibukkan memperbaiki diri. Sehingga dengan kesibukan itu kita tidak banyak menyoal diri orang lain. 3. Jaga persatuan, jaga kebaikan, jangan saling terpecah belah. Ya, apalagi situasi seperti saat ini, tolong jaga kekompakan, ketertiban, kebaikan, sehingga insya Allah negeri ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jaga semuanya dengan baik. Di antara amalan yang cepat mendapatkan cinta Allah itu salah satu amalan yang intinya mencoba meneladani keutamaan Rasulullah SAW. Itu begitu dikerjakan, walaupun mungkin awalannya sederhana, tapi kita sedang mencoba mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalilnya? Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, viralkan kepada umatmu, siapa yang serius mencintai Allah, buktikan cintanya dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ikuti kebiasaannya. Bukan hanya sholatnya, awas. Sholatnya seperti sholat Nabi, bagus. Akhlaknya kayak Nabi enggak? Jangan sampai sholatnya ritual diikuti, tapi hikmah sholatnya enggak dipraktekkan. Inna sholata tanha anil fakhsya. Katanya sholatnya pakai dalil, tapi lisannya fakhsya, manfaat sholatnya nggak ada. Tangannya mungkar, manfaat sholatnya nggak ada. Itu poinnya.
Jadi semua aspek bagian kehidupan kita ketika diikutkan mengikuti Nabi. Bukan hanya sholatnya, tidurnya, jalannya, berpakaiannya, bahkan mau masuk toiletnya, keluar toiletnya. Saat yang sama Allah menurunkan cintanya. Kalau sudah cinta Allah diturunkan, maka semua akses dibuka, semua salah ditutup. Dosa diampuni. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosa itu artinya dijaga hidup kita dari perbuatan-perbuatan salah. Apapun pekerjaan kita selama hidup. Jelas sampai sini? Paham? Nah, pertemuan lalu kita sudah belajar tentang cara bangun tidurnya Nabi SAW. Maksud saya, evaluasi dulu sebelum kita melanjutkan pada pembahasan berikutnya. Sampai detik ini Anda datang di tempat ini, berapa dari bagian yang sudah saya jelaskan yang sudah kita amalkan? Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan lagi hadisnya, kama qala, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza staiqadha min naumihi, kalau beliau bangun dari tidurnya, fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu. Ya, secara medis ini bagus, sesuai. Jadi jangan langsung bangun langsung lari ke kamar mandi, sempoyongan jatuh antum. Ya, duduk dulu tenang. Tapi niatkan bukan sekedar duduk, bukan karena medis mengatakan itu baik, bukan. Karena Nabi ngasih contoh. Itu poinnya. Kemudian, وَمَسَحَ بِيَدِهِ مِنْ أَثَرِ نَوْمِهِ. Dia gunakan bagian tangannya yang bersih untuk menghilangkan bekas ngantuknya. Jadi walaupun bangunnya setengah dua, duduk dulu. Kan dalam duduk itu yang tenang kadang-kadang kan masih begini. Ya, apa bahasa Jepangnya? Nundutan. Gitu ya. Ya, kadang kan masih begini kan, begitu sadar udah jam 2. Dan itu belum sadar penuh. Jadi bukan langsung baca doa. Doa itu dipanjatkan dalam keadaan sadar. Bukan masih ngantuk. Maka sunnah yang kedua, hilangkan dulu bekas ngantuknya dengan tangan yang diduga bersih. Jelas? Baru setelah itu, faqara'a khawatima Ali Imran. Membacakan 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Ya, baca di situ, dibacakan dengan lisan, difahami dengan pikiran, diniatkan dengan hati untuk mengamalkan. Kita sudah bahas di pertemuan lalu, intinya menyusun kurikulum hidup di hari itu, dunia sampai akhiratnya. Kan spiritnya begitu ya, bagi yang baru bergabung, lihat lagi episode yang sebelumnya. Jadi nggak ada orang Islam bangun tidur yang nggak punya agenda, nggak ada begitu. Standar orang Islam itu bangun sudah punya agenda, hari itu mau ngapain. Bangun tidur apa yang mau saya kerjakan? Jam 5 apa yang saya lakukan? Nanti subuh jamaah di mana? Zuhur jamaah di mana? Asar jamaah di mana? Meeting jam berapa? Bagaimana ngatur cara rapat itu yang tidak bertabrakan dengan waktu sholat? Bagaimana ngatur pekerjaan yang nanti dalam saat yang bersamaan masih bisa murajaah? Misal, diatur. Orang Islam tuh begitu. Jadi apa yang kita bahas di pertemuan lalu seharusnya sampai sekarang diwujudkan oleh kita. Tidak ada kita bangun dari tidur kecuali kita punya program yang terukur. Sampai pulang. Innaka la tukhliful mi'ad. Sampai pastajab, sampai istiqomah di ayat ke-200-nya. Turunkan. Kan pernah saya sampaikan. Kalau mau bikin kurikulum, turunkan dulu surganya. Maksud surga itu ayat-ayat surga yang berbicara tentang tujuan kita. Nih contoh, surga kan ada 8 tingkatannya. Dari 8 itu, antum mau masuk dari yang mana? Dulu sahabat begitu. Nanti baru jadi profesi. Contoh begini nih. Yang pengen masuk surga Firdaus misalnya angkat tangan. Angkat aja gak apa-apa ya namanya berharap kan. Dah. Bagus. Dah. Ngangkatnya begini aja. Gak usah begini, gak usah. Gini. Dah. Awas jangan bawa-bawa politik ke sini. Kita lagi ngaji. Ya. Keluar. Gak boleh. Gini. Dah. Yang pengen masuk surga Aden siapa? Baik. Pertanyaan saya bukan itu. Tahu nggak kurikulumnya apa? Tuh. Pengen masuk surga Firdaus, amalannya apa? Sifatnya apa? Nah caranya begini, sahabat tuh diajarin Nabi begini. Kamu pengen ke Firdaus, turunkanlah karakteristik surga Firdaus, amalannya apa? Nanti turunkan ke bumi, profesi apapun jangan tinggalkan amalan itu. Contoh. Ada orang yang disifati oleh Allah di surah Al-Mu'minun, surah 23. Ayat 9 sampai 11-nya itu dengan para penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Ada ciri-cirinya. Ulaika humul warithun
alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Tahukah kalian, mereka itu ada orang-orang yang calon penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi dan mereka akan kekal saat pulang tinggal di surga Firdaus. Siapa mereka itu? Urutkan dari ayat 1 sampai ke ayat tadi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Urutkan walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati. Nah, amal itu turunkan ke bumi dengan pekerjaan Anda sekarang, saya sekarang, kita sekarang. Laksanakan pekerjaan kita, jaga sifat-sifat penghuni surga Firdaus tadi. Gitu caranya. Nah, itu kurikulum dihadirkan, diingatkan setiap bangun dari tidur. Sunnahnya baca itu. Itu maksudnya. Jadi bukan sekedar dibaca. Karena agama ini bukan cuma bacaan, tapi pemahaman dan amalan. Al-iman wal amal, al-qiraah wat tilawah. Qiraah itu baca, tilawah itu paham. Orang yang baca, qori. Ya, makanya ketika qori baca, cuman baca. Untuk memahamkan, di samping ada yang terjemahan. Ya, yang terjemahan itu namanya siapa? Sari tilawah. Karena yang pertama kali menerjemahkan Busari, Sari tilawah. Kalau Pak Sabil, Sabil tilawah. Mungkin ya. Arabnya itu tilawah saja, tidak pakai sari. Tilawah maksudnya baca, pahami, amalkan. Cuma mungkin di kita yang pertama kali menerjemahkan namanya Busari. Maka disebut Sari tilawah. Itu maksudnya. Dah, sekarang sudah selesai. Urutannya begini. Urutannya sudah bangun, sadar, siap kurikulum, baru berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Perhatikan korelasi kurikulum tadi dengan doa yang kita bacakan. Dikhawatirkan baca itu bagus tapi nggak tahu artinya. Padahal itu komitmen. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjalani hidup hari ini. Mungkin saja engkau wafatkan aku dalam tidur bila sesuai ajal. Terima kasih engkau berikan aku kesempatan lagi beraktivitas. Perhatikan. Wa ilaihin nusyur. Dan aku berjanji untuk cari bekal lebih baik di hari ini sebagai persiapan kembali kepadamu. Balik ditanya persiapannya apa? Ayat tadilah yang kita keluarkan sebagai kurikulum. Supaya minta persetujuan dari Allah agar dimudahkan, dilancarkan. Kalau kerja karirnya naik, kalau mengawali dibimbing supaya tidak berbuat maksiat, tak perlu nyogok, menyingkirkan, menyungkurkan orang lain, tak perlu berbuat dan merendahkan orang lain. Kemudian kalau punya masalah diselesaikan, kalau diganggu ditolong oleh Allah. Maka sejak bangun itu dicontohkan oleh Nabi. Kalau sudah punya rencana, sudah berdoa, kerjakan amalan ini. Apakah amalan itu? Kita teruskan hadisnya. Halo? Tsumma dhahaba ila shinnin mu'allaqah. Kemudian Nabi memberikan contoh pergi ke tempat tertutup fatawadda, lalu berwudu. Wudu sudah pernah saya contohkan di fikih salat dulu ya. Tidak perlu diulang lagi di sini sehingga nanti teman-teman yang baru bergabung lihat episode sebelumnya. Ada tambahan yang suami istri sudah bergaul, kemudian mandi terlebih dahulu. Dan saya sudah bikin video khusus tentang mandi janabah. Ya, bahkan saya praktekkan masih pakai baju tuh bersih dengan air itu ya. Silahkan dicek, itu sudah saya tunjukkan. Sekarang amalan apa setelah wudhu itu yang saat kita mengamalkannya dibawalah kurikulum tadi, dimintakan kepada Allah kemudahan dan segalanya. Yang hebat saat itu dikerjakan langsung Allah jamin 4 hal yang tidak diberikan kepada orang bahkan muslim, bahkan orang beriman, mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari, menunaikan zakat, mengerjakan umrah, melakukan haji, rajin puasa, tapi tidak mengerjakan amalan ini, tidak mendapatkan 4 keutamaan ini. 4 keutamaan itulah didapatkan di Quran dulu, dalilnya pakai Quran dulu. Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat 79 sampai dengan ayat 80-nya. Saya bacakan cepat. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatal laka. 1. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. 2. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq. 3. Wa akhrijni mukhraja sidq. 4. Waj'alni min ladunka sultanan nasira.
Lihat kaitannya dengan kurikulum tadi. Saya agak cepat nguraikannya begini ya. Sebentar. Waktu kita terbatas, tolong fokus dengan baik ya. Belakang kelihatan ini? Ah ya, kelihatan. Belum saya tulis udah kelihatan. Imannya kuat banget belakang tuh. Ini saya urutkan ya, diagramnya begini. Bangun. Ya. Bangun tidur. Siapa yang bilang tadi itu? Mau tidur, tidur lagi. Mau tidur doa. Kan sudah Nabi ini. Bangun tidur. Ya. Duduk. Hilangkan bekas ngantuk. Hilangkan bekas kantuk. Kemudian setelah itu siapkan kurikulum. Ini dibaca tuh begini. Ada di ilmu psikologi, kalau kita ingin menguatkan diri itu, katakan dengan lisan kita. Katakan, supaya makin kuat. Itu ilmunya dipakai diantaranya oleh Korea untuk menyusul Jepang. Di Korea itu anak-anak kecil dulu yang dari TK-TK itu, kalau mau masuk sekolah atau bikin sesuatu, dia katakan harus lebih dari Jepang, harus lebih dari Jepang. Jadi Jepang misalnya bikin Honda, dia bikin Hyundai. Ya Hyundai saya tahu bahasanya dibacanya Hyundai. Ya, apa saja Jepang masuk Piala Dunia, Korea mesti masuk. Ya, apa saja dibuat. Nah itu dikatakan Jepang lebih dulu. Masih ingat gak waktu dulu 97 tuh ada acara namanya Benteng Takeshi, ya kan? Begitu mau nembak, katakan kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, nah kan? Ya kan? Semusim dengan Dragon Ball itu kan? Ya, Susuke Watanabe dulu yang nulis Dragon Ball itu. Kenapa jadi ke situ ya? Nah ini bacakan, katakan Quran surah 3 ayat 190 sampai 200. Tapi saat dibaca itu kita sudah siapkan pekerjaan kita kan beda-beda. Tapi sifatnya sudah diturunkan. Setelah itu baru doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Nah, setelah berdoa dan mengatakan wa ilaihin nusyur, barulah adabnya dicontohkan oleh Nabi. Bawa kurikulum ini, bersihkan diri dulu, wudhu dengan baik, tunaikanlah kemudian amalan yang disebut dengan tahajud. Ya. Di tahajud ini bukan amal biasa. Ini penting. Ini rahasia di antara kita ya. Kita aja nih malam ini. Shh. Tahajud itu amal yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, bahkan dalam sakit dan misi militernya. Nabi dikonfirmasi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam sakit pun itu masih memaksakan tahajud walaupun sampai duduk. Bengkak kaki masih tahajud. Kesaksian beberapa sahabat menjelang misi militer karena diserang harus bertahan. Maka yang terjadi apa? Semua bersiap, berbaris, ada yang lihat semua tidur kecuali Nabi di bawah pohon masih tahajud. Masih tahajud. Ulama kemudian meriset, dicari apa sebetulnya pentingnya tahajud ini sampai Nabi itu ngasih contoh, sampai nanti ada komen dari sahabat-sahabat terdekat Nabi, bahasa kitanya begini, kalau kita masih mampu jangan tinggallah kemudian. Apa keistimewaan tahajud ini? Pentingnya apa? Di Islam itu runtut semuanya. Saya langsung cepat dulu. Orang-orang yang datang membawa kurikulum hidup. Lalu dia menunaikan malamnya tahajud. Ingat, saya belum bicara fikih ya. Kalau fikih itu cuman membahas tentang sholatnya saja. Enggak terkait dengan ini pun Anda sholat, sah sholatnya. Tapi kalau kita menginginkan hikmah, ada keberkahan di balik tahajud yang terkait dengan kehidupan kita, pahami ininya dulu. Kalau ngajinya nggak begini, nggak masuk. Jelas ya? 1. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang konsisten, ingat konsisten. Ya, bukan malam ini tahajud, besok tidak. Besoknya tahajud, besoknya tidak. Kenapa kamu begitu? Saya melihat ada puasa Daud, mungkin ada tahajud Daud juga gitu kan. Itu tidak demikian. Dia jaga tiap malam, maka 1
Allah akan angkat derajatnya kalau di dunia itu karirnya atau pekerjaannya, kalau di akhirat itu tingkatan surganya. Maqaman mahmuda, di tempat terbaik yang orang pun semua memahami dia memang layak. Contoh, karir. Ada orang pengen dapat jabatan nyogok? Ada yang menyuap? Ada nggak orang sudah dapat jabatan tapi orang lain nyoal? Dia nggak layak di situ, ada? Amalan ini membimbing pelakunya, apapun pekerjaannya, diangkat oleh Allah ke tempat tertinggi dan orang semua paham, pantas memang dia ada di situ. Satu. Jelas? Dan dua, ini yang menarik. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Perintah dari Allah, katakan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, bimbing hamba mengawali aktivitas ini dalam bimbinganmu dengan cara yang terbaik. Orang yang rajin tahajud, pekerjaannya dibimbing Allah. Insya Allah. Ya. Ada orang skripsi dibimbing dosen pinter banget. Rumah tangga dibimbing. Seakan-akan gak punya masalah. Begitu ada masalah, di tiap masalah. Bukan gak punya masalah. Kadang-kadang masalahnya banyak, sama. Antum jangan kira seorang kiai, ustadz kayak saya gak punya masalah. Banyak masalah. Apa gak banyak tuh? Ya. Kalau kita tidak mendekat kepada Allah, tidak bangun komunikasi, tidak tersambung, gak mudah. Gak mudah. Jadi kiai itu gak mudah. Gak bisa pensiun. Ya. Gak boleh menyembunyikan ilmu. Ngajar gak boleh cari dunia. Gak boleh saya mikirin amplop. Doa-doa besar nih, kalau tebal itu sahih. Kalau tipis, dhaif. Tipis tapi banyak, sahih li ghairihi. Gak ada. Gak boleh bicara tarif, gak boleh minta-minta begitu, ikhlas kalau mengajar. Jangan menyembunyikan. Yang paling repot tuh begini, kalau disampaikan, ente ngamalkan. Jadi kalau saya misalnya sekarang pandai nasihati, tidak mengamalkan, itu dicela oleh Allah. Afala ta'qilun, otak kamu di mana kata Allah. Dan gak bisa pensiun. Itu kalau gak bangun komunikasi, tersambung dengan Allah dengan cara yang baik, tidak mudah. Yang keempat, waj'alli min ladunka sultanan asyara. Dilindungi oleh Allah. Allah langsung yang lindungi. Bisnis, jangan dikira teman-teman itu berjalan begitu saja. Ada persaingan. Kadang-kadang Anda yang pasang tender begitu dapat, orang lain yang ngambil. Ada begitu? Ada, Al-Baqarah 155 isyaratnya. Ada yang tiba-tiba dijegal, ada yang tiba-tiba begini begitu. Ini dekati amalannya. Jadi begitu kita menunaikan tahajud, bukan persoalan detilkan sekarang, bukan. Kurikulum kita apa nih kegiatannya? Antum pekerjaan apa? Di kebun, di sawah, bertani, berkantor, jualan, dagang. Ini kan kurikulumnya. Susun sampai akhirat, tunaikan tahajud, minta sama Allah dalam sujud. Karena itu di Al-Insan ayat ke-26 dikonfirmasi di ujungnya, wasabbihu lailan tawila. Sujud, tasbih, minta yang panjang supaya kurikulum yang disusun ini dimudahkan oleh Allah dengan 4 sifat ini. Kalau belum sanggup bangun, ya Allah, itu disindir lagi di Quran surah 73 itu. Ya ayyuhal muzammil, duhai yang sedang enak pakai selimut. Qumil laila illa qalila. Kamu pengen lancar, pengen senang, pengen mudah, pengen bahagia. Tapi kamu jauh dariku. Aku aja dibegitukan. Tuh. Nisfahu awi kusbinhu qalila. Gak usah panjang-panjang. Ini manhaj nanti. Begini cara menunaikannya. Sedikit aja, walau 2 rakaat. Walau witirnya 1 rakaat. Tunaikan dengan ikhlas. Bacakan surat Al-Ikhlas kalau terasa panjang. Misalnya, yang paling menarik tuh begini. Lihat poinnya, lihat poinnya. Ini yang paling menarik. Allahu Akbar. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Kamu ini menarik kata Allah. Siangnya sibuk cari dunia, malamnya terlelap dengan selimut. Cita-cita masuk surga, amalan belum cukup. Bangun dong, tuh, bangun. Jadi kalau ditanya apa manfaat tahajud dan apa hubungannya dengan doa saat bangun tidur, ini korelasinya. Bacanya, kadang-kadang di satu ayat tuh berhenti diulang-ulang terus untuk mendapatkan feel-nya. Sehingga kesan yang tampak itu kalau baca ayat misalnya,
tentang neraka itu nangis. Tentang siksa, ancaman, nangis. Ya, tentang janji kebaikan berharap yang dalam. Nah, mendapatkan feel itu bagaimana? Itu yang coba kita turunkan. Sampai ujungnya nanti kapan Nabi selesai tahajud, berapa jaraknya ke subuh. Sampai di situ bahasan kita. Nah, kita mulai tahap pertama dulu untuk merencanakan persiapan tahajudnya. Langsung diambil dari katanya tahajud. Asalnya dari kata apa? Ya, tahajud asalnya dari apa? Ya Allahu a'lam, ya. Gak usah ngarang ya. Baik, nanti belajar namanya ilmu sorof. Ilmu sorof itu untuk mentasrif dari fasih. Qama yaqumu, jalasa yajlisu, akala yakulu, taba yatubu yutuban. Ya. Fasbaka yu Facebooku bukan. Nah, ini dah. Tahajud. Ya. Nih cepatnya tahajud. Dari kata tahajjada ya tahajjadu. Ini waktunya makin mepet, mau habis, tintanya pun makin tipis. Ya. Tahajjada ini. Tahajjada asalnya turunkan lagi dari kata hajada. Tambah ta di depannya. Tambah tasydid sebelum akhirnya. Ya. Tambah ta di depannya, tasydid sebelum akhirnya. Ini penting bahasan ini. Ya. Ini jadi satu materi yang kami bahas di disertasi. 30 juz kita kaji tentang keutamaan-keutamaan bahasa dalam Al-Quran. Langsung sini. Hajada asalnya adalah bangun setelah beristirahat terlebih dahulu. Singkatnya tidur dulu baru bangun. Jadi untuk tahajud itu didahului oleh tidur. Kalau tidak tidur, langsung misalnya begadang, malamnya menunaikan sholat, maka sifatnya tidak disifati dengan tahajud. Disifatinya dengan nama umum, namanya qiyamul lail. Jelas? Sholatnya disebut dengan sholatul lail. Karena itu tarawih, karena bisa dikerjakan setelah isya langsung, bisa dikerjakan tanpa tidur, bisa dikerjakan di malam hari, maka disifatinya dengan sifat lail, qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wah tisaban. Baik. Ini didahului dengan tidur dulu. Tidur aja walau sejenak. Ya, sifat ditidurkan dulu. Nah, setelah tidur, balik kemudian semua organ kita kembali dengan baik, siap-siap, Allah merefresh lagi. Bangun kita setelah tidur itu, maka disebut dengan hajada namanya. Jelas? Kalau kita ingin mengukur, pengen bangun di waktu tertentu. Misal, saya ingin bangunnya, kalau 1:30 terlalu awal, saya ingin 2:30 misalnya. 2:30. Lalu target ini kita ukur, disiapkanlah, berusaha untuk bangun. Berusaha. Pengen bangun betul jam 2:30 ini. Dan tantangannya tidak mudah. Gak mudah. Kadang-kadang kalau kita mau mulai di awal kan, ya belum tentu bisa bangun ya. Maka sesuatu yang tidak mudah, butuh 2 kali lipat motivasinya, double namanya. Dan tidak mudah itu syiddah namanya. Dobelnya tasydid. Maka ditambah tak di depan untuk menunjukkan kesungguhan, ditambah tasydid sebelum akhir untuk menunjukkan perkara ini tidak mudah. Hajada, tambahkan tak, tambahkan tasydid sebelum akhir untuk menunjukkan bahwa bangun di malam hari itu tidak mudah dilakukan, butuh motivasi 2 kali lipat. Karena itu bersungguh-sungguhlah rencanakan untuk bangun, taknya itu. Jelas? Maka bangun 2:30, pasang alarm dari 1:30. Alarm kita susun menjadi 3 kebagian, 3 kali bunyi. Jam 1:30, jam 1:45, kemudian jam 2:15. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Ya kan? Betul kan? Ya, saya konfirmasi aja. Ya kan? Alarm kedua bersiap-siap untuk alarm ketiga. 1/3 sadar.
Belum setengah sadar. Makanya jaraknya saya agak panjangin dikit. Ya kan? Nah begitu ini sudah mulai ke alarm ketiga, warning, 15 menit lagi kalau saya nggak bangun terlambat. Ya, itulah tak. Serius, sungguh-sungguh. Mematikan alarm kedua, itulah tasydid. Memang nggak mudah. Ya, karena keistimewaannya banyak. 4. Kalau hadiahnya cuma power bank nggak akan begini. Cuman karena banyak keistimewaannya ditantang, nggak semua orang bisa bangun. Ya, kalau tidak semua orang itu bisa mengerjakannya, artinya pahalanya tidak biasa. Ya. Shalla bil laili wan nasu niyam. Bangun malam sedangkan banyak orang masih tidur, kata Nabi, komennya begitu. Komen Nabi itu, makanya nggak mudah. Kalau semua orang mengerjakan bisa. Kenapa tarawih itu ringan? Karena banyak orang mengerjakan. Kenapa Ramadan ringan? Karena semua orang puasa yang beriman. Tapi ketika mengerjakan tahajud, apakah semua orang bangun malamnya? Belum tentu. Di rumah 5 orang, yang 4 mungkin tidur. Anda sendiri yang bangun, motivasi belum tentu ada. Ya, tahajud call-nya yang bunyi, tahajudnya enggak. Misal ya. Kenapa? Karena tidak mudah. Jelas? Maka bagian pertama, kalau memang ingin menunaikan tahajud untuk menyambungkan agenda kita, berusaha dengan sungguh. Siapkan dulu. Doa, minta. Sebelum tidur. Sekarang alhamdulillah handphonenya bagus-bagus. Saya 97 berarti 27 tahun yang lalu ya. 27 tahun yang lalu itu kan belum ada handphone-handphone begini. Saya mau bangun malam itu Pak, nanya sama guru saya, Ustadz, saya nggak punya alarm kayak teman-teman yang lain di pesantren. Gimana supaya saya bisa bangun malam? Guru saya mengatakan dengan kalimat yang lembut dari hatinya, nah, minta sama Allah. Minta sama Allah. Dan betapa baik Allah sama saya. Minta jam 2, setengah 2 udah dibangunin. Nah, betul, dari situ saya tanamkan pada hati saya minta. Dia boleh punya alarm, saya punya Allah. Nah, kalau sudah ada kalimat itu enak Pak, punya Allah. Gak akan iri dengan rezeki orang lain karena kita punya Allah. Alhamdulillah dia dapat rezeki, Allah tambah kekayaannya. Semoga itu jadi amanah. Saya punya Allah yang telah mencukupkan kebutuhan saya. Alhamdulillah dia naik pangkat. Alhamdulillah semoga amanah. Saya dijaga oleh Allah untuk di posisi ini karena ini yang bisa saya lakukan. Punya Allah. Ya Allah kok dia beli kulkas lagi ya. Pasang tuyul kayaknya dia tuh. Wow. Nah, beda tuh. Ya. Nah ini yang harus dilakukan pertama kali. Siapkan dulu. Kalau sudah siap, rencanakan. Nabi memulainya seperti apa? Karena tahajud nanti dibagi pada 3 bagian. Kelas pemula, beginner. Intermediate pertengahan, advance. Kelas ketiga, yang sudah menikmati tahajudnya. Kalau saya ingin memulai, jangan langsung ngambil kelas advance. Besoknya nggak tahajud lagi. Ya, ambil yang pemula dulu. Berapa jumlah rakaatnya? Apa yang dibacakannya? Dalilnya apa? Hadisnya apa? Prakteknya bagaimana? Bagaimana kejadian di masa nabinya? Keluarkan supaya kita punya motivasi. Tapi sebelum ke situ, tempel di dinding. Ini saya latihan tahajud ditulis, tempel di dinding. Adi Hidayat, pengen tinggi derajat, gak bangun malam. Tulis bawahnya. Adi Hidayat, berapa sudah soleh? Pengen dimudahkan? Gak mendekati Allah, kamu siapa? Tulis, tempel di dinding. Jadi motivasi. Sekarang sudah enak pakai alarm. Alarmnya pun kan bisa merekam suara kita kan. Bangun, bangun, bangun. Kita sendiri yang bilang itu. Ayo kiamat sudah dekat, bangun. Ya kan? Ya kan? Ya, kiamat sudah dekat, nikah masih telat, jodoh belum terlambat. Ya, misalnya, bangun suara kita aja. Supaya terasa kita di situ. Paham? Untuk tahapan-tahapan berikutnya, berapa jumlah rakaat, bagaimana susunannya, insya Allah kita akan teruskan di pertemuan yang berikutnya. Oke? Insya Allah, tolong DKM, panitia diingatkan saya ya, pertemuan berikutnya saya bawa catatan untuk dibagi. Atau nanti kita upload, teman-teman bisa download dari situ. Jadi langsung nanti masing-masing bisa bawa ke handphonenya masing-masing, tentang materi-materi yang kita bahas. Sepakat ya? Insya Allah ya. Baik, baik. Jadi
Itu yang bisa kita dapatkan dari pelajaran malam hari ini. Karena tadi saya harus tepati waktu dan kita mengatur untuk ke Bakahuni. Satu, kalau sudah dapat ilmunya, berdoalah pada Allah untuk dibimbing mengamalkannya. Dua, sibukkan memperbaiki diri. Sehingga dengan kesibukan itu kita tidak banyak menyoal diri orang lain. Tiga, jaga persatuan, jaga kebaikan, jangan saling terpecah belah. Ya, apalagi situasi seperti saat ini, tolong jaga kekompakan, ketertiban, kebaikan, sehingga insya Allah negeri ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jaga semuanya dengan baik. Sudah kita akhiri dengan doa kifaratul majlis karena waktunya terbatas untuk menunaikan salat Isya. Semoga kita diberkahi semuanya dalam kebaikan insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.